Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Pramistia Kumula Dewi dengan nomor NIM 2412021129. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia. Bab pertama, pengantar media sosial dan bahasa Indonesia. Di era digital, media sosial telah menjadi alat komunikasi utama, terutama di kalangan generasi muda. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok memudahkan komunikasi yang cepat dan efisien. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan dalam menjaga kaidah bahasa Indonesia yang baku. Penggunaan bahasa di media sosial dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain juga bisa membantu adaptasi bahasa tersebut di kalangan generasi muda. Nah, itu penjelasan bab pertama. Lanjut kita ke menjelas bab kedua, yaitu fenomena bahasa gaul dan singkatan. Bahasa gaul dan singkatan adalah ciri khas komunikasi di media sosial. Kata-kata seperti PKPK, Q, atau singkatan seperti LOL sering digunakan untuk mempercepat pesan. Namun, penggunaan ini seringkali mengaburkan kaidah bahasa baku yang seharusnya digunakan terutama dalam konteks formal. Kondisi ini dapat mengurangi pemahaman generasi muda terhadap bahasa baku dan membuatnya semakin jarang digunakan. Nah, itu penjelasan bab kedua, dan kita lanjut akan membahas bab ketiga, campur kode dalam komunikasi di media sosial. Campur kode atau kode mixing adalah pencampuran dua bahasa dalam satu kalimat. Misalnya, aku really excited buat liburan nanti. Fenomena ini muncul karena pengaruh globalisasi, terutama bahasa Inggris. Penggunaan campur kode sering dianggap lebih keren atau modern. Namun, hal ini juga mengancam keaslian bahasa Indonesia, serta membuat generasi muda sulit menentukan bahasa yang sesuai dalam berbagai konteks. Nah, itu penjelasan bab ketiga. Kita akan lanjut pembahasan bab keempat, kesantunan dan etika berbahasa di media sosial. Anonimitas di media sosial sering membuat pengguna merasa lebih bebas untuk berkomentar, yang mengakibatkan penurunan kesantunan berbahasa. Fenomena seperti hate speech dan cyberbullying semakin marak dan menurunkan nilai-nilai sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dan kesantunan dalam berbahasa, bahkan di ranah digital. Dan lanjut kita akan membahas bab kelima, perkembangan kosakata baru. Di sisi lain, media sosial turut berkontribusi dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata baru seperti baper, julid, dan receh pertama kali muncul di media sosial dan kini telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Perkembangan kosakata ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan zaman. Nah, kita lanjut akan membahas bab ke-6, tantangan dalam melestarikan bahasa Indonesia baku. Bahasa gaul dan campur kode yang semakin umum di media sosial memunculkan tantangan besar dalam melestarikan bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa yang lebih informal, ada kekhawatiran bahwa bahasa baku akan semakin jarang dipahami dan digunakan, terutama dalam situasi formal seperti pendidikan, pekerjaan. Hal ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan penggunaan bahasa yang benar. Nah, kita akan lanjut pembahasan bab ke-7, peran generasi muda dalam pelestarian bahasa Indonesia. Nah, generasi muda sebagai pengguna utama media sosial memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia. Dengan memahami kaidah bahasa yang baik, mereka bisa berperan sebagai agen pelestari bahasa Indonesia melalui upaya menyeimbangkan bahasa gaul dan bahasa baku. Generasi muda dapat memastikan bahasa Indonesia tetap relevan di tengah arusnya perubahan. Nah, kita akan lanjut bab terakhir, kesimpulan media sosial dan masa depan bahasa Indonesia. Media sosial membuka peluang sekaligus tantangan bagi bahasa Indonesia. Dengan perkembangan kosakata baru dan tren bahasa gaul, bahasa Indonesia dapat berkembang sesuai zaman. Namun, perlu ada keseimbangan antara fleksibilitas berbahasa dan upaya menjaga kaidahan bahasa. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa ini agar tetap lestari.
mengenai pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dalam era digital ini, media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam melestarikan kaidah bahasa yang baku. Penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk menyadari peran kita sebagai pelestari bahasa. Dengan menjaga keseimbangan antara pengguna bahasa gaul dan baku, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan dan lestari di tengah perubahan zaman. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab demi masa depan bahasa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan para pesan.